Shalom, selamat pagi. Di Universitas Chicago, Dr. Paul Tillich, seorang yang mengaku Kristen, tetapi pengajarannya agak aneh, sedang ceramah di hadapan ratusan mahasiswa dan menjelaskan menggunakan pendapat filsuf-filsuf terkenal, eksegese Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kubur. Mahasiswa kagum dan tiba acara tanya jawab. Tiba-tiba seorang yang menyelinap masuk, bapak-bapak sederhana, berdiri paling belakang, angkat tangan dan bilang, Dr. Paul Tillich, saya tidak pernah mengenal filsuf-filsuf itu. Saya tidak mengerti bahasa Ibrani dan Yunani, tidak mengerti teori-teori yang hebat-hebat. Tapi tolong tanya sambil makan apel. Krek, krek. Apel yang saya makan ini manis atau asam? Mahasiswa tertawa, tapi Dr. Paul Tillich serius menjawab. Apakah apel yang Bapak makan itu manis atau asam? Saya tidak tahu, sebab saya tidak mengecapnya. Tepat, kata orang itu. Bapak juga tidak pernah mengecap betapa manisnya dan baiknya Allah kita. Mazmur pasal 34 ayat 9, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu, devotion kali ini saya tujukan khusus kepada Bapak dan Ibu yang berada di jalan yang kelam, lembah yang gelap, putus asa dan bertanya-tanya, dari manakah pertolonganku datang? Kesulitan maha besar, tidak ada jalan keluar, di depanmu ada tembok dan tidak ada lubang untuk lolos. Saudara sudah berdoa, saudara hadapi pintu besi tertutup. Kemudian Anda dengar kuncinya dicekrek-cekrek dan sepi. Khotbah di mimbar bilang Allah Bapa adalah Bapa kita. Kita bukan hanya hamba, tapi kita adalah anak-anaknya. Artinya kita punya hubungan langsung dengan surga. Kita punya private line, dan waktu kita angkat telepon dan telepon surga, terdengar bahwa telepon itu diangkat sana, tapi kemudian dibanting dan kemudian sepi. Tuhan, saya tidak mengerti. Tuhan kan tahu saya ada di dalam lembah yang kelam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Lembah yang gelap, mata lihat gunung tapi juga lihat jurang gelap, senyap, ngeri, tidak ada jawaban, sepi yang menyakitkan. Kita tanya, tidak dijawab, kita mohon-mohon, Allah diam. Kita jadi orang Kristen diajar miliki iman. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Mazmur 91, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila kau berseru padanya, ia akan menjawab. Ia akan meluputkannya, menyertai di dalam kesesakan. Saudara-saudara, kenyataannya tidak begitu sama sekali. Saya mengalami hal yang sama yang saudara alami. Saya pernah berada dalam titik paling rendah dalam hidup. Itu sebabnya devotion kali ini saya tujukan untuk saudara. Tiap saat keluhan keluar, mana Tuhan, mana pertolongan. Pertama-tama saudara, paham bahwa rancanganmu bukan rancangan Allah. Jalanmu bukan jalan Allah. Ini sakit. Tapi pahami, terima. Telan ludah dan bilang, ya Tuhan yang maha bijaksana. Kedua, karena saudara sudah menghajar pintu sorga berkali-kali dengan doa-doa permintaan yang sama, sudah komplain masalah-masalah yang itu juga, mengertilah bahwa semua protes,
semua permintaanmu, semua keperluanmu. Beliau tahu. Masalahnya Allah tidak bikin apa-apa, gitu kan? Saudara, kita tidak bisa paksa Tuhan. Allah bukannya bawahan kita yang bisa kita suruh-suruh. Dia Allah dan kita bukan Allah. Jadi gimana? Stop minta. Stop tuntut. Ambil waktumu masuk ke dalam kamar. Nyanyikan lagu penyembahan. Kalau perlu pasang musik rohani yang membesarkan nama Tuhan. Kemudian ingat, Dia Bapa, kita anaknya. Karena anak kita punya hak waris. Tapi bukan itu yang kita tuntut. Kita si anak masuk dalam doa supaya ada bersama-sama dengan Bapa. Tidak minta apa-apa, tidak protes apa-apa, tidak ingatkan apa-apa. Cuman mau bersamanya. Saya mau bersama Tuhan. Saya mau sujud di depan kaki Tuhan. Saya mau menyanyi. Saya mau sembah. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma mau dekat dengan Allah. Pada saat Anda berada di titik paling rendah dari hidupmu, pada saatnya mau mati saja, pada saat titik nadir tidak bisa bilang, cuma bisa bilang, saya mau dekat Bapa. Saudara pernah dengarkan ada keluarga pendeta miskin di kampung, udah 3 hari nggak makan, mereka duduk di meja makan pada waktu makan malam, tidak ada makanan sama sekali, mereka berdoa, minta hadirat Tuhan. Tiba-tiba pintu diketuk, ada orang antar makanan dan angpau. Banyak cerita seperti begini. Di titik nadir, stop minta, stop tuntut, hanya ingin dekat dengan Bapa, dan kecaplah betapa baiknya Allah kita.